Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau ikut kajian online bersama saya, yaitu yang akan membahas materi mengenai wabah penyakit menular dalam Islam dan relevansinya dengan COVID-19. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kita sudah pernah dengar kan apa itu corona, COVID? Sudah pernah dengar belum? Ya. Ya. Jadi sekiranya teman-teman ingin ditanyakan mengenai wabah, apa itu wabah, terus bagaimana pencegahannya, kemudian ada nggak sih wabah itu di zaman Rasulullah? Nah, di sini saya akan mengupas sedikit tentang wabah yang terjadi pada saat di zaman Rasulullah. Oke, baik. Tunggu ya teman-teman, ini ada yang masuk lagi. Kak, siapa Kak? Mana? Kan masuk kayaknya nih. Tuh, siapa tuh masuk? Siapa masuk? Ini tadi hilang. Teman-teman tolong dimatiin mikrofonnya ya, kalau tidak perlu. Ya, Kak. Oke, baik kita lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan kepada materi, saya mau ice breaking dulu. Ice breaking, tahu nggak ice breaking apa? Enggak. Enggak, oke. Ice breakingnya, tolong nyalakan kamera ya semuanya. Tolong nyalakan kamera, kecuali... Nah, lanjut. Jadi ice breaking-nya ketika saya bilang pegang kuping, kalian pegang kuping. Tapi ketika saya bilang tidak misalkan pegang kuping aja, berarti kalian tidak pegang kuping. Paham nggak? Kuping. Misalkan saya bilang, clue-nya di saya bilang kuping. Berarti itu pegang kuping. Tapi kalau nggak ada kata saya bilangnya, itu jangan dipegang. Oke, paham? Paham? Oke. Saya bilang pegang pundak. Pegang mulut. Selfie salah. Tolong mikrofonnya ya. Oke, lanjut. Saya bilang pegang gigi. Oke, belum pada konsen nih. Teman-teman belum pada konsen semua nih. Ulang lagi. Saya bilang pegang alis. Oke, baik. Bagus. Pegang mata. Selfie salah. Selfie konsentrasi. Oke, matiin mikrofonnya ya. Matiin mikrofonnya. Sekali lagi matiin mikrofonnya. Oke, sekali lagi. Biar teman-teman pada konsentrasi dan semangat. Saya bilang pegang kepala. Ya, bagus. Sip. Oke, lanjut. Saya akan membahas mengenai wabah penyakit menular dalam Islam dan relevansinya dengan COVID-19. Nah, yang pertama pembahasan saya adalah pengertian wabah. Yang kedua, pengertian taun. Yang ketiga, sejarah taun. Dan yang keempat, perintah Nabi Muhammad SAW saat wabah. Dan yang kelima adalah himbauan WHO dalam pencegahan COVID-19. Oke, teman-teman, saya akan membahas sedikit mengenai pengertian wabah. Apa sih itu wabah? Wabah dalam bahasa Arab berasal dari kata auba yubiu yang berarti terjangkit. Kemudian al-wabah yang berarti penyakit menular. Nah, jadi di sini wabah itu merupakan penyakit yang menular secara cepat, ya. Wabah merupakan penyakit yang menular secara
cepat. Lanjut lagi, pengertian ta'un. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, suatu wabah dinamakan ta'un. Yang membedakan wabah dengan ta'un, wabah adalah setiap penyakit yang dapat menular sangat cepat, sedangkan ta'un seperti penyakit bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa. Jadi, kalau wabah ini adalah suatu penyakit yang dimana penyakitnya itu menular dengan sangat cepat, seperti corona, ya, seperti penyakit cacar. Itu merupakan suatu wabah. Dan sedangkan taun adalah penyakit bisul dan penyakit yang membengkak pada rasa sakit. Jadi seperti bisul kalau taun. Jadi taun ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Lanjut ya. Nah, dalam sejarah Islam ada 5 kejadian wabah atau taun. Yang pertama adalah taun Sirwaih. Apa itu ta'un sirwa'i? Yaitu ta'un yang pertama kali terjadi pada zamannya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup. Yang kedua adalah ta'un amwas. Apa itu ta'un amwas? Adalah ta'un yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah ta'un jarif. Yang keempat ta'un fatayat, yaitu ta'un yang di mana banyaknya pemuda yang meninggal pada saat ta'un fatayat ini. Kemudian yang kelima adalah ta'un al-asraf, yang di mana korban-korban yang meninggal itu adalah orang-orang pejabat, orang-orang yang pemerintah, pokoknya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Lanjut ya teman-teman, kira-kira ada yang belum dipahami sampai sini? Apa saya kecepatan? Kecepatan nggak teman-teman? Kecepatan, Kak. Oh, kecepatan. Ya, oke, saya ulang dari mana nih? Dari yang saya Dari mana? yang ta'un. Pengertian ta'un, Kak. Oke, saya ulang lagi ya, pengertian ta'un. Jadi, pada zamannya Nabi Muhammad, ta'un itu ada, tapi ta'un itu beda sama wabah. Ya, kalau taun itu seperti penyakit bisul atau penyakit yang bengkak-bengkak gitu. Sedangkan wabah adalah penyakit yang menular secara cepat, seperti virus corona, seperti penyakit cacar, penyakit apalagi yang cepat menular. Penyakit apa yang cepat menular? Ayo. Itu pernah nggak dengar penyakit TBC? Pernah. Nah, itu bisa dibilang sebagai wabah. Selanjutnya adalah dalam sejarah Islam ada 5 kejadian wabah atau ta'un. Yang pertama adalah ta'un Sirwaih. Ta'un Sirwaih ini adalah ta'un yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad selagi dia masih hidup. Kemudian yang kedua adalah ta'un amwas. Ta'un amwas ini terjadi ketika kekhalifaan Umar bin Khattab. Ya, terletak di kota Amwas di daerah Syria. Yang ketiga adalah ta'un jarif dan yang keempat ta'un fatayat. Kenapa ta'un fatayat ini disebut fatayat? Karena korban-korbannya itu kebanyakan pemuda-pemuda. Kelima adalah ta'un al-asraf. Korbannya itu kebanyakan para petinggi negara atau yang memiliki kedudukan tinggi. Lanjut ya. Sejarah ta'un. Tolong dimatikan mikrofonnya. Ta'un yang pertama kali terjadi adalah ta'un Sirwaih. Ya, yang pertama kali terjadi di dunia Islam adalah ta'un Sirwaih. Wabah ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian pada tahun ke-18 terjadi ta'un yakni ta'un amwas. Dinamakan ta'un amwas dikarenakan kemunculan wabah ini pertama kali di kota Amwas. Pemimpin pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Ya, seperti yang telah jelaskan saya tadi sebelumnya, bahwasanya ta'un yang pertama kali terjadi di
sejarah Islam adalah Ta'un Sirwaih ketika Rasulullah masih hidup. Dan itu pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian pada tahun ke-18 Hijriah terjadi Ta'un, yakni nama Ta'unnya yaitu Amwas. Kenapa dinamakan Amwas? Karena pertama kali wabah ini terjadi itu adanya di kota Amwas. Kayak sama seperti kayak corona. Corona itu terjadinya pertama kali di kota Wuhan. Ya. Lanjut ya. Biar cepat selesai. Oke. Jadi, apa sih Kak kaitannya? Maaf, bukan yang ini. Jadi, perintah selanjutnya pembahasan perintah Nabi Muhammad saat wabah itu terjadi. Nah, Nabi Muhammad memberi arahan tatkala terjadi sebuah pandemi di suatu daerah. Beliau mengatakan dalam hadisnya, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar darinya. Nah, dari hadis Rasulullah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau ada wabah di suatu daerah itu kita tidak boleh mendatanginya. Dan ketika kita yang kena wabah tersebut, janganlah kita keluar daerah itu. Jadi himbauan Rasulullah ini sama ya seperti himbauan pemerintah kita, yaitu kita disuruh untuk physical distancing, disuruh untuk lockdown, disuruh untuk social distancing dan karantina wilayah. Jadi pemerintah kita ini sudah tepat dalam menerapkan atau menjalankan langkah-langkah pencegahan terhadap wabah. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Ada yang bisa dipahami? Apa kurang jelas? Insya Allah, Kak. Insya Allah, Kak. Kan ada mikrofonnya mati. Insya Allah apa nih? Insya Allah bisa, Kak. Insya Allah bisa. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya nggak mengenai wabah ini? Ada yang mau bertanya? Oke, langsung saja saya yang bertanya kepada kalian ya. Ya, Kak. Oke, lanjut. Oke, saya akan bertanya kepada yang bernama Retia. Ada Retia? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Retia FG. Oke, saya akan bertanya kepada Selvi Mariam ya. Selvi, silakan diutarakan argumennya. Oke, Selvi. Jadi pada masa Rasulullah itu ada yang namanya Ta'un ya. Nah, Ta'un ini apa bedanya Ta'un sama wabah, Selvi? Apa bedanya Ta'un adalah penyakit yang menyebar seperti penyakit bisul, penyakit cacar, data-data. Kalau wabah? Kalau wabah penyakit sama seperti menular. Oke, bagus. Selfie, beri tepuk tangan buat Selfie. Oke, baik teman-teman. Mungkin di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Ya, Kak. Apa? Kakak nanya, Kak. Cukup ya? Oke, jadi nanti oke, berarti saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian kerjakan soal tes setelah pelaksanaan ya. Silakan dikerjakan mendapatkan kuota. Jika kalian memiliki nilai yang bagus, saya akan memberikan kuota kepada kalian sebagai hadiah.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu foto ya. 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 Iya, Kak. Mikrofonnya mati mikrofonnya. Muka saya ada di layar nggak? Neng.